Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Saya bersama Ibu Penghulu, Ibu Ade Hotna Huli Sinaga. Kita akan tanyakan apa yang sudah beliau buat untuk Kampung Tualang Timur ini sehingga terjadi perubahan di Kampung Tualang Timur ini, dan apa rencana beliau ke depannya sehingga Kampung Tualang Timur ini menjadi kampung yang maju, modern, dan warga sejahtera. Kira-kira Bu, apa Bu rencana Ibu ke depannya Bu? Yang udah Ibu buat dan yang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menanggapi apa yang telah Bapak sampaikan, yang sudah kami buat untuk Kampung Tualang Timur adalah meneruskan visi dan misi daripada penghulu yang lama, yaitu salah satunya adalah mensejahterakan UMKM dengan adanya pelatihan-pelatihan pemberdayaan seperti kelompok wanita tani dan KWT-KWT yang ada di Kampung Tualang Timur. Dan untuk tindak lanjut daripada itu, kami nantinya pasti akan lebih banyak berbuat lagi untuk UMKM pastinya, yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Tualang Timur. Selain UMKM Bu, karena kan desa ini kan memiliki banyak potensi ya, seperti pertanian, perkebunan, sisi dari skill keahlian masyarakat, buka bengkel, dan usaha kecil dan menengah lainnya. Terus upaya Ibu untuk itu Bu, seperti desa lain nggak ada pelatihan las, pelatihan ini, Ibu kira-kira apa Bu ke depannya? Untuk Kampung Tualang Timur sendiri sebenarnya kalau pertanian di sini sangat minim ya Pak, karena tidak ada lahan persawahan. Jadi di sini kami lebih mengembangkan ke pelatihan. Memang sudah ada rencana untuk pelatihan bengkel dan las untuk pastinya untuk anak-anak Karang Taruna yang belum memiliki pekerjaan, dan juga mungkin ada 1-2 yang mempunyai keahlian, dan nanti kami di situ sudah bekerja sama dengan PT AIP, namun belum dijadwalkan kapan akan terselenggaranya pelatihan tersebut. Namun kami sudah ada kerjasama, kemarin sudah jumpa dengan CSR PT AIP Pak Rinal. Kami di situ berkomunikasi untuk melanjutkan pelatihan terkhusus untuk anak muda, dan kemudian untuk pelatihan para guru khusus untuk guru SD. Semoga dengan pelatihan tersebut nanti yang dilatih akan bertambah ilmunya dan menjadi lebih baik. Oh, guru-guru honor Bu ya? Iya. Ya jadi kan gini, bukan DTKS kita ya, daftar untuk warga miskin kita kan tentu banyak, tiap desa banyak gitu. Ini kan beban berat kepala penghulu atau kades yang untuk mengurangi, bahkan bisa sampai jerun 0 ya. Kira-kira Ibu Bu, untuk warga miskin ini gimana? Berapa target Ibu untuk kedepannya bisa hilang dari desa Kampung Tualang Timur nih? Ya, kalau kami dari Kampung Tualang Timur sendiri untuk DTKS tuh memang jumlahnya cukup banyak, hampir mencapai ratusan ya Pak ya. Jadi untuk DTKS itu sendiri nanti perlu disurvei ulang lagi Pak. Sebenarnya yang masuk ke DTKS itu memang benar-benar warga yang layak dibantu atau apakah sudah mampu, dan nanti akan kami kelompokkan lagi dalam DTKS itu, dikelompokkan menurut keahlian. Mungkin ada keahlian warga tertentu, misalnya bisa buat kerajinan. Nah di situ nanti kami dikelompokkan dan bisa dilatih melalui dana desa. Kalau di Bu ya, di desa-desa lain banyak desa tuh ya, kan udah dilatih dibuat kalian kayak kerajinan tangan, batik, kayak di Pelalawan ada, di Kampar ada ya. Itu kan nanti dari hasil dari pelatihan itu membuat batik atau keranjang-keranjang kalian, tas gitu ya. Itu kan dipasarkan oleh BUMDes gitu. Itu gimana Bu untuk Ibu sendiri? Ya itu sebenarnya fungsi BUMDes itu sendiri, BUMKAM ya Pak ya sekarang ya. Badan Usaha Milik Kampung. Iya, BUMKAM. Jadi memang ke situ nanti arahnya Pak. Setelah nanti kelompok-kelompok kerajinan nih sudah ada hasil, sudah ada bentuk daripada kerajinannya, nanti kita bisa bekerja sama dengan BUMKAM
untuk sarana prasarananya semoga bisa lancar dan dapat bekerja sama. Jadi Bumkamnya maju, warganya sejahtera. Itu Bu, dari kerajinan ya. Kalau di saya lihat ya di Pelalawan, di Kampar kan banyak desa ya. Kalau di sana kan desa ya. Itu kan hasil kerajinan itu kan dipasarkan BUMDes ya. Kalau di sana BUMDes ke swalayan gitu. Bersama dengan swalayan sehingga kalau kita ke swalayan itu ada tuh hasil kerajinan ibu-ibu gitu. Kira-kira kita bangsa kita untuk nerobos ini gimana Bu? Ya mungkin kalau untuk sarana prasarananya itu kan bisa juga melalui ini ya Pak ya, media sosial, bisa diposting. Jadi masyarakat Indonesia itu tahu bahwasanya di Kampung Tulang Timur itu ada produk yang sejenis ini gitu. Jadi untuk tadi yang Bapak sampaikan juga bisa juga untuk dimasukkan barang-barang tersebut ke Indomaret, Alfamart, bisa juga seperti itu dan tetap bekerja sama melalui Bumkam. Berarti ke depan ini kan BUMKAM dapat untung, warga juga dapat untung ya Bu ya. Betul, betul. Terus ya, yang selama ini Bu yang udah ada binaan kita berapa untuk ke masyarakat warga binaan kita untuk keahlian ini gitu? Kalau untuk binaan itu untuk sementara ini kan ada KWT Lidi ya Pak ya, kelompok wanita tani Lidi. Cuman untuk saat ini memang masih kurang sarana prasarananya. Nah itu nanti akan ditindaklanjuti lagi karena kemarin pun sudah bekerja sama dengan PT AIP Pak. Terus selain KWT Tani ini kan ini kan baru satu yang udah mulai nampak ya Bu desa di kampung kita ya. Kira-kira untuk yang pria Bu, Ibu kan udah gak fokus ke wanita apa namanya? KWT aja gimana? Iya, mungkin untuk bapak-bapaknya ada juga Pak kelompok taninya kemarin tuh sudah dilatih melalui pelatihan cabai rawit. Nah sampai sekarang masih ada tuh Pak di wilayah RK02. Jadi sampai sekarang pun masih menanam dan hasilnya itu masih dipasarkan di wilayah Kampung Tualang Timur. Belum ada pemasarannya untuk keluar Pak. Jadi untuk itu memang tugas berat bagi kami, bagi pemerintah, bagaimana cara untuk bisa menindaklanjuti agar pemasarannya itu bisa keluar Pak. Ya, saya kan gini Bu, saya kan keliling ya. Ada di Kampar gitu. Per desa tuh dapat bantuan sapi dari Riau satu desa tuh 50 ekor gitu. Jadi apakah ada rencana kita Bu sapi, ikan gitu ya kan untuk peternak ikan, peternak sapi atau macam-macam kambing apa gitu ada rencana Bu tuh ke depannya Bu? Kalau rencana tuh banyak Pak sebenarnya. Jadi kalau untuk ternak sapi dan segala macam di sini mungkin kami ada sedikit kendala Pak kalau dia ternak sapi karena wilayah kami ini Pak 80% perusahaan, tapi di daerah dusun Sekundur ini Pak masih ada lahan ternak sapi di situ dan kami kendalanya memang belum ada bantuan sapi Pak untuk ternak tersebut dan nanti pastinya kami akan menindaklanjuti untuk membuat proposal lah pastinya untuk permintaan ternak sapi tersebut. Nah, ikan juga ya Bu ya? Ya, ikan juga. Berarti semua potensi untuk yang masuk ke desa ini kita akan upayakan biar masuk ke desa nih Bu ya? Ya, insya Allah Pak. Sehingga perikanan, peternakan, keahlian, sumber daya manusia, keterampilan ibu-ibu, semuanya kan menghasilkan uang sejahtera warga nih Bu ya? Betul, betul. Ya, demikian saja wawancara kita dengan Ibu Penghulu Kampung Tulang Timur, Ibu Ade Hotnauli. Ibu Ade masih Tohon Nailu Sinaga. Semoga cita-cita beliau, cita-cita warga Kampung Tulang Timur dapat sejahtera seluruhnya, kampung maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.